Nah, sahabat sekolah, kamu tentu juga biasa menyaksikan iklan melalui media televisi. Televisi merupakan media iklan elektronik yang paling efektif. Melalui televisi, kreativitas penyampaian para pembuat iklan ini akan lebih maksimal. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi. Kita akan belajar bersama yaitu di materi pelajaran kelas 5 SD, tema 9, subtema 2 pada pembelajaran ketiga. Oke, check it out. Dayu dan Lani duduk santai sambil berbincang di taman sekolah. Mereka berbincang tentang iklan favorit. Ketika Lani menanyakan iklan favorit, Dayu sontak menjawab, "Iklan makanan. Aku senang lagunya." "Isi lagunya bagus," lanjut Dayu. Lani pun bertanya, "Kamu mengetahui isi lagunya?" Jawab Lani, "Isinya tentang makanan sehat dan bergizi. Rasanya biasanya nyaman di lidah seluruh orang Indonesia." Jawab Dayu, "Kamu hebat Dayu, bisa hafal isi lagu di iklan favoritmu," puji Lani kepada Dayu. Itulah cerita singkat tentang iklan favorit Dayu. Nah, sahabat sekolah, kamu tentu juga biasa menyaksikan iklan melalui media televisi. Televisi merupakan media iklan elektronik yang paling efektif. Melalui televisi, kreativitas penyampaian para pembuat iklan ini akan lebih maksimal. Nah, penuangan kreativitasnya pun bisa dalam berbagai bentuk. Kreasinya dapat berupa animasi, kemudian 2 dimensi ataupun 3 dimensi, testimoni dan lagu produk yang diiklankan. Nah, kreativitas penyampaian iklan sangat menentukan menarik tidaknya sebuah iklan. Sahabat sekolah, perhatikan contoh iklan televisi berikut ini. Ya, perhatikan dari segi bahasanya. Yang pertama, ya, dari iklan ini kita bisa lihat ada tulisan segar, nyatanya memang menyegarkan. Kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, dan jelas. Bahasa iklan pada iklan minuman di atas ya juga menarik bagi khalayak yang melihatnya. Untuk itu, mereka pasti tertarik untuk menikmati kesegaran minuman itu. Orang yang melihat iklan minuman itu pun akan tersugesti bahwa mereka merasa segar dan ingin segera menikmati. Sahabat sekolah, ada iklan lagi. Nah, di contoh iklan selanjutnya ini adalah iklan mie instan. Kamu tentu pernah melihat iklan mie instan. Iklan yang kamu lihat itu terkadang ada lagunya. Bisa jadi yang melihat iklan tersebut ikut menyanyi jika lagunya menarik dan musiknya energik. Khalayak pun tersugesti ingin menikmati sensasi rasa mie instan yang diiklankan. Berdasarkan kedua contoh iklan televisi tadi, dapat dipahami adanya beberapa ciri bahasa iklan elektronik yang mampu menarik perhatian khalayak atau masyarakat umum. Nah, sahabat sekolah, berikut ini adalah beberapa ciri bahasa iklan yang menarik. Nah, yang pertama yaitu pilihan kata yang digunakan ini menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menjadikan informasi yang dipentingkan. Kemudian yang keempat, pilihan kata yang digunakan
menunjukkan sasaran. Gitu ya. Ciri bahasa iklan yang menarik. Dalam pembuatan iklan, sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Semua pihak terkait hendaknya dapat bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan iklan yang bagus. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti usaha periklanan. Kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sahabat sekolah, persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya beragam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Perhatikan gambar-gambar berikut ini yang akan mencerminkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang pertama ada Festival Budaya Nusantara. Nah, Festival Budaya Nusantara ini menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Coba kamu amati gambar tersebut yang menyajikan berbagai pentas budaya daerah. Nah, itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kedua, ada toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Nah, masyarakat Indonesia ini dikenal dengan kemajemukannya. Salah satunya kemajemukan agama. Kemajemukan masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Sebaliknya, kemajemukan yang ada justru menjadikan modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kokoh dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan. Yang ketiga, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Nah, sahabat sekolah, menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan, dan tolong-menolong ini tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong, semua perbedaan ini dikesampingkan, ditepikan. Warga masyarakat saling bekerja sama, yaitu dalam membantu kerja bakti. Nah, seperti yang ada di gambar yang bisa kamu lihat. Sahabat sekolah, kamu telah mengamati beberapa contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Menjalin persatuan dan kesatuan hendaknya kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bentuk kegiatan gotong royong dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Masih banyak peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kamu alami atau kamu saksikan sebagai pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang ini berbeda-beda ya. Tentu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, sahabat sekolah, berikut ini akan Kak Dimas sajikan berbagai contoh kegiatan usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, pertanian. Ya, usaha pertanian ini merupakan usaha yang paling banyak yang ditemukan di masyarakat Indonesia. Nah, hasilnya apa dari usaha pertanian ini? Antara lain ada padi, jagung, ubi, dan ada palawija. Kemudian yang kedua, perkebunan. Nah, perkebunan ini yaitu usaha pemanfaatan lahan dan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Nah, perkebunan rakyat ini biasanya dikelola oleh rakyat sendiri. Kalau perkebunan besar ini dikelola oleh pemerintah. Contohnya hasilnya yaitu ada karet, kelapa sawit, dan tebu. Kemudian yang ketiga, peternakan. Nah, peternakan ini adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar, kemudian hewan kecil, dan unggas. Kemudian yang keempat, yaitu ada kegiatan perikanan. Nah, usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam.
Contohnya hasilnya itu ada perikanan ikan gurami, nila, bawal, lele, yang hasilnya ini bisa dijual ya atau dikonsumsi pribadi. Yang kelima, kehutanan. Nah, usaha kehutanan ini dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usahanya ini yaitu berupa kayu, rotan, damar, dan juga kayu-kayu yang lainnya. Yang keenam, pertambangan. Pertambangan ini adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi untuk mendapatkan perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contohnya yaitu hasilnya emas, minyak bumi, batu bara. Yang ketujuh, contoh kegiatan ekonomi yaitu perindustrian. Industri ini adalah kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contohnya yaitu ada pakaian, kemudian ikan menjadi ikan kaleng, pengolahan itu, dan karet menjadi ban. Yang kedelapan, perdagangan. Sahabat sekolah, perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan ini merupakan hasil bisa pertanian, peternakan, perikanan, dan perhutanan gitu ya. Oke, lanjut yang kesembilan yaitu jasa. Sahabat sekolah, usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, usaha-usaha ini bisa antara lain yaitu di bidang jasa, bisa ojek online, misalkan beca, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Gitu. Nah, oke, sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah video materi pembelajaran kita, dan berikutnya yaitu ada tugas. Tugas ini bisa kamu kerjakan sebagai latihan mandiri atau bisa sebagai tugas dari gurumu. Oke, selamat mengerjakan tugas. Dan akhirnya selesai sudah seluruh rangkaian video pembelajaran kita, dan jangan lupa bersambung ke video pembelajaran berikutnya yaitu di video pembelajaran yang keempat, dan tetap di channel sekolah. Pastikan kalian sudah subscribe dan tekan tombol lonceng gitu. Oke, saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa. Terima kasih.